Halo dan selamat datang untuk kalian semua yang menyaksikan video ini, terutama Bapak Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Probabilitas dan Statistika Universitas Multimedia Nusantara. Kali ini saya Nicholas akan membagikan sedikit banyak tentang distribusi Gaussian. Sebelumnya, apa sih itu distribusi Gaussian? Biasa juga disebut sebagai distribusi normal. Distribusi Gaussian itu biasa disebut distribusi normal. Distribusi Gaussian itu merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran sebuah variabel dalam sebuah data. Distribusi Gaussian ini umum dibuktikan dengan sebuah grafik simetris yang ditandai dengan kurva yang memuncak pada bagian tengah. Ini ciri-ciri umum dari distribusi Gaussian, yaitu kurva yang berbentuk lonceng yang simetris terhadap X sama dengan mu. Lalu ada grafik selalu berada di atas sumbu X, memiliki modus atau modusnya itu bisa dicari atau ditentukan. Lalu grafik selalu mendekati sumbu X, dan luas daerah grafik sama dengan satuan luas persegi, seperti meter persegi, sentimeter persegi, dan lainnya. Lalu ini contohnya grafik data yang berdistribusi normal. Bisa dilihat bahwa data ini simetris dan berada di atas sumbu X. Dan juga mendekati sumbu X, tidak menyentuh sumbu X. Contoh ini adalah probabilitas bahwa tinggi badan terletak antara 60-68 inci. Adapun rumus distribusi Gaussian, yaitu Fx sama dengan 1 per sigma akar 2 pi E pangkat minus setengah dikali X minus mu per sigma kuadrat. Di mana mu adalah rata-rata distribusi, sigma adalah simpangan baku dari distribusi tersebut. Lalu kadang juga seringkali kita diharuskan untuk menentukan z-score dari data dalam kasus-kasus tertentu di soal-soal distribusi normal. Nah, rumus z-score dirumuskan dengan z sama dengan x bar minus mu per sigma, di mana x adalah parameter datanya, mu merupakan rata-rata distribusi, dan sigma merupakan simpangan baku dari distribusi tersebut. Lalu ada contoh soalnya untuk distribusi normal. Diberikan soal seperti berikut. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian tersebut adalah 70, serta simpangan baku dari hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian mahasiswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapat nilai A adalah nilai lebih dari 85. Berarti kita mencari Z lebih dari 85. Nah, dari soal di atas kita mendapatkan data-data sebagai berikut, yaitu mu-nya atau rata-ratanya itu 70, lalu simpangan bakunya 10 atau sigmanya, dan parameter adalah 85. Lalu yang akan kita tentukan kan tadi Z untuk X yang lebih dari 85. Namun kita hitung dulu yang kurang dari 85. Nah, Z yang X-nya lebih dari 85 itu sama dengan 1 dikurang Z yang X-nya kurang dari 85. Untuk mencari Z-score tadi menggunakan rumus yang tadi itu dengan Z sama dengan X bar minus mu per sigma, yaitu 85 minus 70 per 10, dapatkan hasil 1,5 Z-score-nya. Nah, untuk nilai Z untuk 1,5 yaitu 0,9332, sehingga untuk mencari Z yang X-nya lebih dari 85 dimasukkan ke rumus yang tadi, ke formula yang tadi, sehingga 1 dikurang 0,9332 dapatkan 0,0668 atau 6,68%, sehingga dapat disimpulkan persentase mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat mendapat nilai A itu nilai harus lebih dari 85 adalah 6,68% dari mahasiswa. Lalu selanjutnya adalah membahas tentang pengujian normalitas data. Pengujian normalitas data ini dilakukan untuk menguji apakah data kontinu berdistribusi normal atau tidak, sehingga analisis dengan validitas, reliabilitas, korelasi, dan regresi dapat dilaksanakan. Untuk menguji normalitas data ada beberapa cara. Yang pertama adalah kertas peluang normal, lalu koefisien kurtosis, lalu koefisien kurtosis persentil, lalu uji Chi kuadrat, dan juga Lilesford.
Untuk kertas peluang, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Untuk kertas peluang, langsung saja masuk ke contoh soal. Diberikan data sebagai berikut, di mana data berjumlah 7, yang merupakan data kontinu, dan juga diberikan frekuensi dari masing-masing data. Langkah pertama untuk mempergunakan metode kertas peluang normal, yaitu data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relatif atau persentase. Nah, sudah bisa dilihat persentase dari masing-masing data itu 5,71%, 10,71%, dan seterusnya sampai 7,86% dengan jumlahnya yang pasti 100%. Lalu tabel diubah dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari, sehingga terbentuk tabel sebagai berikut. Nah, ini bisa kita lihat tabelnya yang tadinya berbentuk 30-39, 40-49, dan sebagainya, jadi kurang dari 29,5, 39,5, kurang dari 49,5. Nah, persentase kumulatifnya itu didapatkan dari persentase data tersebut dikurang data sebelumnya. Nah, untuk setelah itu, untuk menguji apakah dia berdistribusi normal atau tidak, kita harus lihat di kertas peluang normal. Setelah dimasukkan ke dalam kertas peluang normal, dapat kita lihat bahwa garis yang dibentuk itu hampir lurus, maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi dengan normal. Karena syarat sebuah data untuk berdistribusi normal adalah saat dimasukkan ke dalam kertas peluang normal, garis yang dibentuk lurus atau hampir lurus. Selanjutnya ada metode koefisien kurtosis. Kurtosis sendiri ialah tinggi atau rendahnya bentuk kurva normal. Kurva disebut normal apabila kurvanya tidak terlalu runcing atau tinggi, atau tidak pula terlalu datar atau rendah atau landai. Kurva yang runcing disebut leptokurtik, kurva yang datar disebut platikurtik, kurva yang tidak terlalu datar ataupun tinggi disebut mesokurtik atau normal. Nah, di dalam metode koefisien kurtosis ini ada rumusnya. Koefisiennya itu dilambangkan dengan A4. Nah, A4 sendiri dirumuskan dengan A4 sama dengan M4 per M kuadrat 2. Jika A4 sama dengan 3, maka distribusinya normal. Jika A4 lebih dari 3, maka distribusinya leptokurtik atau grafiknya tinggi. Jika A4 kurang dari 3, maka distribusinya platikurtik atau distribusinya landai. Nah, bisa dilihat nih, ada contoh-contoh gambar ya. Kalau leptokurtik itu sangat tinggi, kalau mesokurtik itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, atau terlalu landai, dan platikurtik bisa dikatakan sangat landai. Selanjutnya ada metode koefisien kurtosis persentil. Nah, dalam metode ini ada rumusnya, yaitu K sama dengan setengah dikali K3 minus K1 per P90 dikurang P10, di mana K1 adalah kuartil pertama, K3 yaitu kuartil ketiga, P10 persentil ke-10, dan P90 adalah persentil ke-90, dan P90 kurang P10 itu rentang 10-90 persentil. Nah, K itu merupakan koefisien kurtosis persentilnya. Setelah dicari, jika koefisien kurtosisnya kurang dari 0,263, maka distribusinya adalah platikurtik. Jika koefisiennya sama dengan 0,263, maka distribusinya mesokurtik, dan jika koefisiennya lebih dari 0,263, maka distribusinya adalah leptokurtik. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ke koefisien kurtosis persentil. Disajikan sebuah data dari sebuah rumah sakit yang membantu melahirkan banyak bayi. Sini datanya berupa data kontinu ya, data berat badan 2,5 sampai 2,6, 2,7 sampai 2,8, 2,9 sampai 3, 3,1 sampai 3,2, 3,3 sampai 3,4, 3,5 sampai 3,6. Diberikan juga frekuensinya, banyak bayinya, dan akhirnya total datanya berjumlah 28 bayi. Selanjutnya kita mencari parameter-parameter yang ada di rumus K tadi. Nah, nanti tabelnya akan seperti ini. Pertama kita cari Q1 atau kuartil satunya, yaitu dengan rumus per 4N, di mana N adalah 28 jumlah datanya, ditemukan Q1 sama dengan 7. Untuk mencari nilai Q1-nya, diperlukan rumus baru, yaitu Q1 sama dengan
batas bawah tambah interval, atau batas bawah disimpulkan dengan B dan interval disebutkan dengan P, lalu seperempat N dikali seperempat N minus F per F Q1, dimana F itu frekuensi frekuensi data Q1 ada berapa gitu. Nah, batas bawahnya di Q1 2,85 ditambah interval 0,2, lalu seperempat N tadi 7 dikurang frekuensinya 5 per frekuensi Q1 itu juga 5, maka didapatkan 2,93 untuk Q1. Lalu Q3 juga dicari dengan cara yang sama, tapi bedanya mencari Q3 itu dengan 34N, maka didapatkan 21 ada di kelas interval kelima. Lalu mencari nilai Q3 dengan rumus yang sama namun dengan 34N dan didapatkan 3,38. Setelah mencari kuartile, lalu kita mencari persentile. Untuk mencari nilai P10 juga sama dengan rumus yang tadi, namun menggunakan 10/100N dan P10 ada didapatkan dari rumus tersebut 2,7. Lalu P90 juga sama caranya, namun menggunakan 90/100N. Maka didapatkan 25,2 P90-nya di dalam kelas interval ke-6. Lalu mencari nilainya juga dengan B tambah P tadi, rumus yang sama, B tambah P dikali 90/100N minus F per F P90. P90 tadi ada berfrekuensi 5 ya. Didapatkan 3,54 untuk P90-nya. Lalu dimasukkan ke rumus yang tadi, rumus K tadi, setengah kali K3 minus K1 per P90 minus P10. Setelah dioperasikan mendapatkan nilai 0,268, di mana nilai tersebut lebih dari 0,263 standarnya, maka diperoleh bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal namun berdistribusi leptokurtik. Selanjutnya, metode untuk menguji normalitas data ada metode Lilliefors. Untuk metode ini ada beberapa syarat, yaitu data yang diberikan berskala interval atau data kuantitatif, ataupun data tunggal yang belum dikelompokkan pada distribusi frekuensi. Bisa digunakan untuk jumlah data yang besar ataupun jumlah data yang kecil. Namun, jumlah datanya harus kurang dari sama dengan 30. Nah, untuk menggunakan metode Lilliefors harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis 0 atau H0 yaitu data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Nah, ini ada syarat-syaratnya lagi. Jika L0 hitung kurang dari L0 tabel, maka H0 diterima dan data disimpulkan sebagai data yang berdistribusi normal. Sebaliknya, jika L0 hitung lebih dari L0 tabel, maka H0 ditolak atau data disimpulkan sebagai data yang tidak berdistribusi normal. Ada beberapa rumus yang digunakan dalam metode ini. Yang pertama ada rumus Z seperti yang tadi, namun di sini disesuaikan dengan tabelnya nanti, yaitu Z sama dengan YI kurang Y bar per SY. Lalu ada SZI, yaitu sigma Z yang kurang dari sama dengan ZI per N. Lalu ada FZI yang merupakan tabel Z dari datanya nanti. Lalu ada LO hitung yang merupakan data yang paling besar atau yang paling maksimal dari FZI kurang SZI absolut. Nah, contoh soalnya dari metode Lilliefors ini. Nah, ini datanya diberikan 12 data. Kita disuruh untuk menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak menggunakan metode Lilliefors tentunya, karena contoh soal Lilliefors. Ini untuk diingat aja, ini adalah tabel dari LO per ukuran sampelnya atau N-nya dari 4 sampai 30, karena kurang dari sama dengan 30 adalah syarat untuk menggunakan Lilliefors. Lalu kita harus menghitung tadi parameter-parameter yang ada di dalam rumusnya, yaitu Z, FZI, SZI, dan juga LO. Z didapatkan dari tabel Z distribusi normal, lalu FZI adalah nilai Z-nya,
dari data tersebut. Lalu SZI yang merupakan sigma Z yang kurang dari ZI dibagi jumlah datanya. Nah, dari data pertama itu kan jumlah datanya ada 12, berarti di sini 1/12 karena ini jumlah data yang pertama, lalu yang kedua 2/12, yang ketiga 3/12, dan seterusnya sampai yang ke-12 menjadi 12/12 dengan nilai 1. Lalu di dalam LO ada parameter ini, FZI kurang SZI absolut, maka kita cari juga, mendapatkan nilai seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam rumus LO yang tadi yang kita cari maksimalnya. Ternyata di sini maksimal adalah 0,117 yang merupakan dari data yang ke-12, yaitu YI sama dengan 70. Bisa dilihat juga LO hitung itu kurang dari LO tabel, maka H0 diterima dan kita bisa simpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Karena LO tabel berdasarkan tabel yang tadi kita lihat, tabel Lilliefors tadi, dengan ukuran sampel 12 dengan taraf nyatanya kita pakai 0,05, maka kita dapatkan 0,242. Kita pakai 0,05 karena itu standarnya, atau bisa dikatakan defaultnya, karena tidak disebutkan juga di soal berapa taraf nyata yang dipakai. Mungkin segitu saja, seperti itu saja yang bisa saya bagi dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.